Jadi istighfarnya putra-putri kita yang soleh dan solehah pada saat kita sudah meninggal dunia, itu akan sampai kepada kita, akan menjadi simpanan pahala untuk kita. Maka jangan sia-siakan anak-anak kita, didik mereka. Kalau kita tidak sanggup untuk mendidik mereka, maka serahkan mereka ke pondok-pondok pesantren. Itu jalan yang paling pintas untuk menjadikan dan mendidik anak-anak kita agar menjadi putra-putri yang solehah. Sallu ala Nabi Muhammad. Berkenaan dengan apa yang sekarang sedang kita selenggarakan ini, yaitu dzikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ini umat Islam malu kadang-kadang kalau melihat apa pengorbanan kita untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tanyakan apa yang menggerakkan kita untuk saling berkunjung, untuk menjadikan hari tersebut istimewa, kalau tidak ada kaitan dengan Nabi Muhammad SAW, maka mustahil kita akan menjadikan hari tersebut hari istimewa. Benar nggak? Betul. Kenapa kok kita rela saling berkunjung, menyuguhkan makanan-makanan untuk tamu, memuliakan tamu-tamu kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, di hari yang kata Allah itu bukan hari raya Idul Fitri, bukan hari raya Idul Adha. Itu hari raya bid'ah, betul nggak? Hari raya bid'ah, tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Kita saling berkunjung baik nggak? Baik. Kita saling memberikan hadiah kepada saudara kita baik nggak? Baik. Dengan itu semua kita sama-sama dapat pahala. Nah, seperti yang kita lakukan pada hari ini. Kita lihat, ini kalau bukan karena acara maulid mungkin yang berkumpul tidak sebanyak ini, betul gak? Betul. Pernah majelis taklim yang kumpul selama ini? Kalau bukan karena maulid Nabi Muhammad, kita tidak kumpul sebanyak ini, betul? Jadi yang menggerakkan kita adalah maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi hati-hati, mulai dari masuk mentok, sudah banyak aliran-aliran yang berusaha untuk melarang perkumpulan-perkumpulan semacam ini. Ini perkumpulan baik atau buruk? Baik. Perlu dipertahankan atau tidak? Pertahankan. Bid'ah atau bukan? Sesat atau bukan? Bukan. Tidak kompak ini. Sesat atau tidak? Kalau ini sesat, maka kita ini semuanya adalah penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Masa orang yang berkumpul untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW dianggap penghuni neraka? Nah, jadi saya tidak mau membahas panjang lebar tentang bid'ah apa segala macam, itu lalangok kita dengarnya, betul tak? Lalangok, mana kena jorang lah, dia nak bercakap bid'ah, dia nak bercakap sesat, dia nak bercakap masuk neraka. Yang penting kita yakin, orang yang cinta sama Nabi, yang mengharapkan syafaat Nabi, insya Allah hidupnya akan selamat di dunia dan juga akhirat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bayangkan, dalam satu kali pertemuan ini berapa kali kita bersolawat, berapa kali kita tersenyum untuk saudara-saudara kita, berapa kali kita mengucapkan lantunan puisi pujian terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang mulia ini saya akan sedikit bercerita di mana para sahabat Nabi Muhammad adalah contoh teladan bagi kita di dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak kenal nggak dengan Sayyiduna Umar ibnul Khattab? Kenal? Kenal? Pernah membaca sejarahnya? Pernah dengar ceritanya? Pernah? Sayyiduna Umar ibnul Khattab, saya mau tanya dulu sebelum kita lanjut. Katanya pernah dengar ceritanya. Umar ibnul Khattab, ayahnya siapa? Lupa. Ayah Sayyidina Umar ibnul Khattab siapa?
Nah, katanya pernah tadi dengar sejarahnya. Siapa ayahnya? Ayahnya Umar bin Al-Khattab adalah Al-Khattab. Iya, namanya kan Umar, anaknya Khattab, berarti ayahnya adalah Khattab. Jadi ayah Sayyiduna Umar adalah Khattab. Tidak usah ragu-ragu, orang sudah disebutkan Umar ibnul Khattab, ayahnya Al-Khattab. Ini khalifah yang keberapa, Ibu? Ibu dulu, yang Bapak tidak usah jawab. Khalifah yang kedua. Khalifah pertama siapa, Bapak-bapak? Jawab yang kompak. Khalifah yang pertama siapa? Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Jadi ini Sayyidina Umar ibnul Khattab, dari cintanya terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam satu waktu beliau diriwayatkan bergandengan tangan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau bergandengan tangan, beliau berjalan dengan Nabi dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh tidak ada makhluk di muka bumi ini yang lebih aku cintai dari dirimu ya Rasulullah." Cinta kita dengan Nabi sudah seperti ini belum? Sayyidina Umar mengatakan, tidak ada manusia manapun di muka bumi ini yang lebih aku cintai dari engkau ya Rasulullah, kecuali diriku. Kecuali diriku. Artinya Sayyidina Umar masih lebih mencintai dirinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau begitu wahai Umar, belum sempurna imanmu. Walaupun tidak ada lagi manusia yang lebih kau cintai, lebih dari kecintaanmu terhadapku, tapi kalau kau masih mencintai dirimu, maka belum sempurna wahai Umar." Maka kata Sayyidina Umar, "Kalau begitu ya Rasulullah, sekarang tidak ada manusia manapun termasuk diriku sendiri yang lebih aku cintai dari dirimu ya Rasulullah." Maka pada saat Sayyidina Umar mengatakan kalimat ini, Nabi pun membalas, "Kalau begitu wahai Umar, sekarang imanmu sudah sempurna. Kalau begitu, sekarang imanmu sudah sempurna." Kapan iman seorang mukmin itu sempurna? Jawabannya adalah pada saat ia lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dari ayahnya, lebih dari bapaknya, lebih dari istrinya, lebih dari anak-anaknya, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Barulah kita mencapai kesempurnaan di dalam keimanan kalau sudah mencintai Nabi Muhammad lebih daripada segala-galanya. Dan cinta kepada Nabi itulah yang membuat Sayyiduna Umar ibnul Khattab tidak mau berpisah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di akhirat. Ini Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, pada saat beliau wafat, beliau berkata kepada anaknya. Ini menunjukkan bahwa Sayyiduna Umar ibnul Khattab benar-benar tidak mau berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keadaan hidup ataupun sudah meninggal dunia. Dia bilang kepada putranya Abdullah bin Umar. Ini Sayyidina Umar bin Khattab mau sholat subuh, dan kemudian ada seorang majusi yang menyusup di shaf barisan orang yang sedang sholat, dan kemudian ia menusukkan ke perut Sayyidina Umar secara acak. Dia tusuk ke perut Sayyidina Umar yang sedang sholat menjadi imam pada saat itu. Dia tusuk, dan kemudian Sayyidina Umar didapati sudah tergeletak. Setelah sholat, para sahabat akhirnya mengangkat Sayyidina Umar, dibawa ke dalam rumah. Setelah sampai di dalam rumah, Sayyidina Umar ibnul Khattab diberikan minuman, diberikan susu, dan susu serta minuman tersebut keluar dari perutnya Sayyidina Umar karena sudah bolong perutnya Sayyidina Umar ibnul Khattab. Kemudian lihat, dalam kondisi yang seperti ini, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar?
Dia tidak khawatir mati, dia tidak khawatir lukanya semakin parah. Tapi yang dia katakan, wahai Abdullah bin Umar, datang permisi minta izin kepada Sayyidah Aisyah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepadanya, Umar ibnul Khattab sekarang sudah sakratul maut. Minta izin kepadanya. Katakan, ayahmu ingin dikuburkan bersama dua temannya, Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah dan Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Minta izin kepadanya. Kalau dia mengizinkan, maka kuburkan aku bersama dua temanku, dua sahabatku. Dan kalau dia tidak mengizinkan aku, kuburkan aku di perkuburan orang-orang Islam di Baqiul Gharqad. Maka datanglah Abdullah bin Umar kepada Sayyidah Aisyah, ingin menyampaikan pesan dari ayahnya. Setelah dia sampaikan pesan dari ayahnya, lihat apa jawaban Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah kepada anak putra daripada Sayyiduna Umar ibn Khattab, dia bilang, wahai Abdullah, demi Allah, keinginan ini pula yang aku inginkan di dalam diriku. Sungguh, kata Sayyidah Aisyah, sesungguhnya tidak ada keinginan lain yang aku inginkan selain dikuburkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu tempat. Kata Sayyidah Aisyah, tapi karena ayahmu sudah memintanya, maka aku akan mengutamakan ayahmu. Aku akan memberikan izin kepada ayahmu untuk dikuburkan bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang Abdullah bin Umar dengan gembira. Dia datang kepada ayahnya yang pada saat itu sedang sakit parah, menghadapi kematian. Dia katakan, wahai ayahku, telah datang kabar gembira dari Sayyidah Aisyah, seperti keinginanmu wahai ayahku. Dia mengizinkan engkau untuk dimakamkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka dengar apa jawaban Sayyiduna Umar ibn Khattab. Kata Sayyiduna Umar ibn Khattab, wahai anakku, demi Allah, tidak ada hal yang lebih penting bagi diriku selain dimakamkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hal yang lebih penting bagi diriku melainkan dimakamkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Umar bin Khattab, khalifah kedua. Beliau adalah pemimpin yang adil. Beliau adalah pemimpin yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Beliau adalah orang yang penuh dengan keberkahan. Sampai-sampai baginda Rasulullah mengatakan, kalau seandainya aku tidak menjadi nabi, maka yang jadi nabi itu adalah Umar ibn Khattab. Dari lurusnya akidah Umar ibn Khattab, dari lurusnya kecintaan dan tulus kecintaan Sayyidina Umar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang diharapkan oleh Umar ibn Khattab? Dia punya ibadah